Kebocoran dokumen rahasia Pentagon tentang perang Ukraina ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Peristiwa ini telah mengguncang Amerika, negara sekutu, dan hampir pasti Rusia. Dokumen-dokumen yang bocor telah memberikan jendela langka tentang bagaimana Amerika memata-matai sekutu dan musuh. Para pejabat Amerika dilaporkan terguncang. Mereka khawatir kebocoran dapat membahayakan sumber-sumber sensitif dan membahayakan hubungan luar negeri yang penting. Beberapa dokumen yang menurut pejabat Amerika asli mengungkap sejauh mana mereka menguping sekutu utama, termasuk Korea Selatan, Israel, dan Ukraina. Dokumen lain mengungkapkan sejauh mana Amerika telah menembus begitu dalam ke Kementerian Pertahanan Rusia, juga ke organisasi tentara bayaran Rusia Grup Wagner, sebagian besar melalui komunikasi yang disadap dan sumber manusia. Dua cara tersebut sekarang dapat terputus atau berada dalam bahaya. Data lain membocorkan kelemahan utama dalam persenjataan Ukraina, pertahanan udara dan ukuran batalion serta kesiapan pada titik kritis dalam perang. Ini sangat penting karena pasukan Ukraina tengah bersiap melancarkan serangan balasan terhadap Rusia. Seorang sumber yang dekat dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kepada CNN mengatakan Ukraina telah dipaksa mengubah beberapa rencana militernya karena kebocoran tersebut. Pentagon seperti dilaporkan sebelumnya telah melakukan upaya untuk menilai dampak kebocoran tersebut. Mereka juga melacak di mana dan siapa yang menjadi sumber kebocoran. Pejabat pertahanan Amerika kepada CNN mengatakan kebocoran menyebabkan Pentagon memperketat aliran dokumen yang sangat sensitif tersebut. Staf gabungan sedang memeriksa daftar distribusinya untuk melihat siapa yang mendapatkan laporan ini. Banyak dokumen memiliki tanda yang menunjukkan bahwa mereka dibuat oleh unit intelijen staf gabungan yang dikenal sebagai J2 dan tampaknya merupakan dokumen pengarahan. Dokumen tersebut sebenarnya mulai muncul online Maret lalu di platform media sosial Discord. Seorang juru bicara Discord 18 April 2023 mengkonfirmasi mereka bekerja sama dengan penegak hukum dalam penyelidikan tersebut. Memata-matai jelas bagian tidak terelakkan oleh sebuah negara termasuk Amerika Serikat. Tetapi para diplomat dari beberapa negara mengatakan kebocoran ini telah membuat mereka frustasi, selain tentu saja merusak reputasi Amerika. Sekutu Amerika sedang melakukan penilaian kerusakan. Mereka bergegas untuk menentukan apakah ada sumber dan metode mereka sendiri yang telah disusupi oleh kebocoran tersebut. Seorang pejabat dari negara yang merupakan bagian dari pengaturan pembagian intelijen Five Eyes berharap Amerika segera berbagi penilaian kerusakan. Tetapi mereka juga tidak dapat menunggu penilaian Amerika tersebut. Dan saat ini mereka melakukan upaya itu sendiri. Pejabat itu mengatakan sedang meneliti dokumen-dokumen tersebut untuk mencari tahu apakah ada intelijen yang berasal dari koleksi mereka. Five Eyes sendiri meliputi Amerika Serikat, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Inggris. Pejabat dari negara Five Eyes yang lain menyatakan keprihatinan tentang informasi yang bocor. Hal ini bisa melumpuhkan negara itu di medan perang. Pejabat mencontohkan salah satu dokumen dari bulan Februari. Dokumen itu berjudul Rusia-Ukraina Pertempuran untuk Wilayah Donbas Kemungkinan Menuju Kebuntuan sepanjang 2023. Dokumen tersebut mencatat tantangan dalam menilai ketahanan operasi Ukraina. Keuntungan untuk Ukraina akan sulit untuk dicapai. CNN mengaku telah meninjau 53 dokumen yang bocor. Semuanya tampaknya dibuat antara pertengahan Februari hingga awal Maret 2023. Satu dokumen mengungkapkan bahwa Amerika telah memata-matai Zelensky. Itu tidak mengherankan, kata sumber yang dekat dengan Zelensky. Tetapi mereka sangat kecewa dengan kebocoran tersebut. Laporan intelijen Amerika yang bersumber dari intelijen sinyal mengatakan Zelensky pada akhir Februari menyarankan untuk menyerang Oblast Rostov, Rusia. Serangan menggunakan drone karena Ukraina tidak memiliki senjata jarak jauh yang mampu menjangkau sejauh itu. Intelijen sinyal secara luas didefinisikan sebagai intelijen yang berasal dari sinyal atau sistem elektronik yang digunakan oleh target asing. Ini seperti sistem komunikasi, radar, dan sistem senjata.
Dokumen itu juga menjelaskan komentar publik Amerika yang tidak ingin memberikan sistem rudal jarak jauh ke Ukraina. Ini karena kekhawatiran Kiev akan menggunakannya untuk menyerang di dalam Rusia. Tetapi Ukraina telah berjanji untuk tidak menggunakan senjata yang disediakan Amerika untuk melakukan hal itu. Laporan intelijen lain mengatakan Cina dapat menggunakan serangan Ukraina pada sasaran jauh di dalam Rusia sebagai peluang untuk menjadikan NATO sebagai agresor. Dan ini dapat meningkatkan bantuannya ke Rusia jika menganggap serangan itu signifikan. Mikhail Podolyak, penasihat kepala kantor Presiden Ukraina, mengatakan dokumen yang telah disebarluaskan tidak asli, tidak ada hubungannya dengan rencana nyata Ukraina dan didasarkan pada sejumlah besar informasi fiktif yang disebarluaskan oleh Rusia. Tetapi dokumen lain menggambarkan dengan sangat rinci percakapan antara pejabat senior keamanan nasional Korea Selatan dan Amerika Serikat terkait permintaan amunisi. Para pejabat Korea Selatan khawatir memasok amunisi yang kemudian akan dikirim Amerika ke Ukraina. Ini akan melanggar kebijakan Korea Selatan yang dilarang memasok bantuan mematikan ke negara-negara yang sedang berperang. Menurut dokumen tersebut, salah satu pejabat kemudian menyarankan cara untuk menghindari aturan tersebut tanpa benar-benar mengubahnya, yakni dengan menjual amunisi ke Polandia. Dokumen tersebut telah memicu kontroversi di Seoul. Menurut The New York Times, pejabat Korea Selatan berencana mengangkat masalah tersebut ke Washington. Pejabat dari negara lain juga berencana untuk mengangkat masalah ini dengan Amerika Serikat, tetapi mereka belum melakukan pembicaraan itu. Mereka masih akan menunggu apa yang dikatakan pemerintah Biden dalam beberapa hari mendatang. Sementara itu, sebuah laporan intelijen tentang Israel telah memicu kemarahan di Tel Aviv. Laporan yang diproduksi CIA dan bersumber dari intelijen sinyal itu mengatakan Badan Intelijen Utama Israel, Mossad, telah mendorong protes terhadap pemerintah baru negara itu. Kantor Perdana Menteri Israel menanggapi atas nama Mossad pada Minggu pagi. Mereka menyebut laporan itu bohong dan tanpa dasar apapun. Mossad dan pejabat seniornya tidak mungkin mendorong personel agensi untuk bergabung dalam demonstrasi menentang pemerintah, demonstrasi politik, atau aktivitas politik apapun. Dokumen rahasia lainnya juga menawarkan jendela bagaimana Amerika menilai kebijakan sekutunya dan bagaimana Amerika dapat menggunakan pengaruh untuk mengubahnya. Dokumen berjudul Israel Jalan untuk Memberikan Bantuan Mematikan ke Ukraina mengatakan Tel Aviv kemungkinan besar akan mempertimbangkan memberikan bantuan mematikan di bawah tekanan Amerika yang meningkat atau degradasi yang dirasakan dalam hubungan dengan Rusia. Dokumen lain mengungkapkan pendapat Amerika tentang niat beberapa negara Eropa menyumbangkan jet tempur ke Ukraina. Pada tanggal 23 Februari, laporan itu mengatakan Bulgaria menyatakan kesediaan untuk menyumbangkan MiG-29 ke Ukraina. Laporan itu menilai langkah itu akan meninggalkan Bulgaria tanpa pesawat tempur untuk memenuhi misi pengawasan udara sampai F-16 Amerika dikirim setidaknya 1 tahun lagi. Kebocoran besar-besaran juga mengungkapkan sejauh mana penetrasi Amerika ke Kementerian Pertahanan Rusia dan grup Wagner. Amerika ternyata menembus lebih dalam dari yang diperkirakan sebelumnya. Sebagian besar informasi tentang Rusia dikumpulkan melalui komunikasi yang disadap. Ini menimbulkan kekhawatiran Rusia sekarang mungkin mengubah metode komunikasi untuk menyembunyikan rencana mereka dengan lebih baik. Sumber daya manusia juga bisa berisiko. Peta pergerakan dan kemampuan pasukan Rusia yang termasuk dalam kumpulan dokumen sebagian bersumber dari manusia. Ini memicu ketakutan di kalangan pejabat Amerika bahwa aset tersebut sekarang bisa dalam bahaya. Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa Amerika mampu mencegah rencana penargetan Rusia sampai soal pembangkit listrik serta gardu listrik yang ditargetkan hingga jembatan kereta api. Juga tentang kendaraan yang direncanakan Rusia untuk digunakan menyerang di dalam Ukraina dan kapan akan dilakukan. Amerika juga telah mampu mencegat strategi Rusia untuk melawan tank NATO. Rencana tersebut menyerukan untuk menetapkan 3 zona penembakan berdasarkan jangkauan, yakni jauh, menengah, dan pendek. Masing-masing zona diisi oleh persenjataan dan tipe unit tertentu. Tentang grup Wagner, laporan itu membahas perekrutan baru Wagner atas tangan Rusia untuk berperang di Ukraina. Dokumen juga memberikan jendela ke angka korban di kedua sisi, angka yang terkenal sulit untuk diperkirakan secara akurat.
dan Amerika enggan untuk membagikannya secara rinci ke publik. Menurut salah satu dokumen, Rusia hingga Februari telah menderita 189.500 hingga 223.000 korban, termasuk 43.000 tentara meninggal dalam pertempuran. Ukraina sementara itu telah menderita 124.500 hingga 131.000 korban, dengan 17.500 meninggal dalam aksi, meskipun dokumen tentang jumlah korban yang beredar telah diubah angkanya. Mengingat Amerika telah bisa melakukan penetrasi mendalam di komunikasi Rusia dan Ukraina, maka data ini memiliki dasar yang cukup layak. Dan angka itu mengejutkan mengingat perang yang baru berjalan 1 tahun telah membawa korban jauh dibandingkan perang Vietnam atau Afghanistan. Kemampuan Amerika menyusup begitu dalam ke pemerintah Rusia hampir pasti juga memunculkan keguncangan di Kremlin. Mereka jelas akan melakukan upaya pembersihan besar-besaran. Ditanya tentang dokumen yang beredar, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan mereka tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang keterlibatan Amerika dan NATO dalam konflik Rusia-Ukraina. Entah itu langsung atau tidak langsung, tingkat keterlibatan ini terus meningkat secara bertahap dan Rusia terus mengawasi proses tersebut. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.